belum bisa diaplikasikan ya, karena masih proses pembesaran dan proses pengembang biakan, dan akar juga gagal. Alhamdulillah, cara keempat dan spray tahap kedua saya lakukan 3 hari dari penyepraian tatip saya kedua, karena memiliki daya basmi yang cepat dan tepat sasaran. Yang salah itu bukan insektisidanya, tapi cara kita yang salah dalam mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, piye kabare? Semoga apik-apik semua ya. Ketemu lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan perawatan yang mudah dan murah. Ini perkembangan terbaru usia 224 HST, dan insya Allah ini calon buah petikan ke-28 sudah mulai menguning. Insya Allah petikan ke-28 akan dilakukan sekitar 4 hingga 6 hari ke depan. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat dan jelas dalam mengatasi atau mencegah hama di musim kemarau. Karena hama yang kerap menyerang di musim kemarau selain hama kutu adalah hama penghisap buah atau lalat buah, ulat daun, dan ulat bor. Lalat buah sangat berkembang pesat di musim kemarau ya. Jika pemakaian pestisida kimia maupun pestisida organik kurang tepat, maka akan banyak buah yang terserang. Panen petikan ke-26 dan ke-27 kemarin, serangan lalat buah semakin meningkat, ditandai bentuk buah kempis atau keriput dan membusuk. Alternatif pertama, pemakaian pestisida organik kurang maksimal ya, sehingga saya gunakan alternatif kedua dengan pemakaian insektisida yang menjadi andalan saya dari dulu, dengan ditambahkan pestisida organik. Alhamdulillah, kurang dari 1 minggu hama sasaran langsung bisa diatasi dengan pemakaian 1 insektisida ini. Catat dan simak baik-baik di setiap durasinya ya. Sebelum lanjut, mari simak dulu cuplikan berikut ini. Sekedar informasi untuk kawan-kawan ya, di perawatan berikutnya akan saya aplikasikan jamur jakaba dengan cara kocor dan spray. Jamur jakaba yang saya miliki belum bisa diaplikasikan ya, karena masih proses pembesaran dan proses pengembang biakan. Saya akui memang tidak mudah bisa mendapatkan jamur ini ya. 2 kali percobaan dengan cara yang berbeda saya gagal. Cara pertama, saya gunakan air leri dan akar, gagal. Cara yang kedua, saya gunakan dedak direbus, air leri dan akar, juga gagal. Alhamdulillah, cara keempat dan kelima berhasil dengan 3 bahan. Dalam waktu 5 hari, calon jakaba sudah muncul hingga sekarang jadi sebanyak dan sebesar ini. Jika kalian membutuhkan informasi bagaimana cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan untuk memancing jamur jakaba ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semakin banyak komentar yang membutuhkan konten bagaimana cara pembuatannya, insya Allah akan saya buatkan di konten berikutnya. Kecuali jika kawan sudah tahu cara pembuatannya dan memiliki jamur jakaba tersebut, saya tidak perlu untuk membuat konten jakaba. Insektisida yang saya gunakan berbahan aktif pentoat 600 gram per liter dari merek dagang Darmasan 600 EC atau emulsible konsentrat. Insektisida ini masuk golongan 1B, memiliki cara kerja kontak dan lambung, sehingga ketika hama sasaran terkena racun ini tidak bisa berkutik atau langsung KO di tempat. Insek ini menjadi alternatif saya kedua karena memiliki daya basmi yang cepat dan tepat sasaran.
Ada dua cara yang saya lakukan ketika mengatasi hama sasaran memakai insektisida ini. Cara yang pertama, untuk dosis tahap pertama saya gunakan 2 tutup per tangki 16 liter. Sudah saya takar ya, dosis per tutup botol sebanyak 10 ml. Spray pertama saya lakukan di sore hari sekitar pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Spray tahap kedua saya lakukan 3 hari dari penyepraian tahap pertama. Jika kalian spray pertama dilakukan pada hari Minggu, maka lakukan spray kedua di hari Rabu atau hari Kamis. Spray tahap kedua dosis saya naikkan menjadi 3 tutup per tangki 16 liter. Penyepraian dilakukan di waktu pagi sekitar pukul 8.30 hingga pukul 10 pagi. Cara ini sangat efektif dalam mengatasi hama sasaran. Kurang dari 1 minggu, hama sasaran bisa diatasi. Jika kawan bertanya kenapa dosis yang saya gunakan di tahap awal langsung tinggi dan kenapa waktu penyepraian begitu dekat. Jika dosis yang digunakan untuk penanganan ataupun pengobatan dilakukan secara bertahap, jika spray minggu pertama misalkan pakai dosis 1 ml per liter, kemudian di spray minggu kedua menggunakan dosis 2 ml per liter, lalu minggu ketiga di spray dengan dosis 3 ml per liter, menurut paham saya cara itu tidak akan mengatasi hama sasaran. Yang ada, hama jadi semakin kebal dari racun insektisida yang kita gunakan. Maka efek yang terjadi, kita akan gonta-ganti insektisida untuk mengatasi hama sasaran tersebut, dan itu akan mengeluarkan lebih banyak modal perawatan. Yang salah itu bukan insektisidanya, tapi cara kita yang salah dalam mengaplikasikannya. Maka saya sarankan ketika hama sudah mewabah, gunakan dosis insektisida diperbanyak atau dinaikkan. Cara tersebut sangat efektif, sangat cepat untuk mengatasi hama lebih cepat. Kemudian saya tambahkan 100 ml pestisida nabati dari bawang putih ya. Untuk kawan yang belum tahu cara pembuatan pestisida nabati bawang putih, bisa disimak di link ini. Agar racun insektisida ini lebih tahan lama menempel, saya tambahkan perekat, penembus, dan perata. Karena bagi saya, perekat adalah hal yang wajib digunakan saat mengaplikasikan pupuk daun. Saya sarankan ketika memakai insektisida ini, jangan lakukan penyepraian di atas jam 11 siang. Jika terhirup, pusingnya bukan main. Gunakan double masker dan gunakan APD yang lengkap ya. Karena aroma dari insektisida ini sangat berbau menyengat, tercium hingga jarak 5-7 meter. Baik kawan ya, mungkin informasi ini cukup jelas ya. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan pelit like, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar, dan jadilah orang yang selalu berbagi kebaikan dengan cara share video ini. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.